Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kelonggaran waktu, tenaga, pikiran, kelapangan hati untuk kemudian masih menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di saat banyak orang tidak mau menghamba kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita membutuhkan rahmat Allah, sampai Allah tegaskan bahwasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Masya Allah, ya. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian tuh sebenarnya orang-orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebenarnya orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ghaniyul Hamid, dan Allah Subhanahu wa taala niku maha sugih, maha terpuji. Artinya sehebat apapun manusia itu lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesugih apapun manusia itu lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di sini, kita semua, jenengan semua, ya saya juga, ya siapapun sing kerja jenenge menungso kuwi wong fakir di mata Allah Subhanahu wa taala, wong butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian pastikan hal itu dengan firman-Nya lagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian pun akhirnya jadi orang baik, maka kebaikan itu ya monggo kowe dhewe, buat kita sendiri. Enggak terus kemudian Allah tambah gimana gitu, enggak. Wa in asaqtum falah. Sebaliknya, ketika kita memilih jalan buruk, naudzubillah, summa naudzubillah, kita memilih menjadi ahli maksiat, kita memilih menjadi orang kafir gitu kan, maka kejelekan itu ya balik ke kita. Makanya saya selalu jelaskan tentang surga itu bertingkat-tingkat ke atas, dan tingkatnya itu banyak. Neraka juga bertingkat-tingkat tapi ke bawah gitu kan. Maka ketika panjenengan baca Quran, orang usah gagas wong liya orang maca Quran. Aku mau coba Quran kok orang duwe sing kira tau maca Quran malah ra iso maca Quran sugih. Ora usah digagas. Kenapa? Karena setiap amal jenengan yang berorientasi akhirat dan itu tidak berimplikasi pada urusan dunia, maka di surga itu posisi jenengan tetap luwih apik. Jenengan yang rajin sholat sunnah terus delok tanggane sing ra tau, jangankan sholat sunnah, sholat wajib ra tau, tapi kok yo kabeh urusane dunia kecukup, maka nggak usah gagas tanggane. Karena jenengan yang nggak sholat sama yang sholat pasti kedudukannya lebih baik yang sholat daripada yang nggak sholat, apalagi kalau cuma bandingannya adalah dunia. Makanya Allah katakan la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Beda penghuni surga karo neraka ki beda. Dan sing ning surga kuwi sing orang beruntung. Sehingga Nabi mengingatkan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kalau mau banding-banding soal nikmat dunia, jangan lihat yang ke atas, lihat yang ke bawah. Agar kita tetap istiqomah menjadi orang baik. Karena baik dan buruknya kita tidak akan berimbas. Boten marake Gusti Allah niku dados pripun-pripun boten. Justru baik dan buruknya kita itu ya kembali kepada kita. Kita baik, insya Allah balasan baik untuk kita. Kita buruk, kita jahat, kita dolim, naudzubillah sampai kita kafir, itu semua kembali kepada kita. Dan gak bisa dikorelasikan kebaikan dan keburukan dengan dunia. Makanya para ulama selalu mengatakan, nek tenan wong kuwi diarani apik, nek entuk duit atau bondo akeh, maka orang paling baik di muka bumi harusnya Korun. Tapi Korun mendelep ning jero bumi. Kalau benar
kebaikan itu linier, sinkron dengan jabatan. Nek tenan gitu kan. Wih berarti wong soleh iki mergone jadi pejabat misalnya. Nek tenan gitu kan. Maka orang paling baik tentu Firaun. Faktanya Firaun sebagai raja niku nggih didelebke ning lautan. Ini bukan berarti kita nggak boleh untuk jadi orang sukses di dunia, bukan berarti nggak boleh. Boleh, dengan mau jadi camat, mau jadi lurah, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang sukses, monggo. Cuman sekali lagi saya sampaikan, jangan dikaitkan secara langsung. Nek aku sholat kudu sugih, nek aku ngaji kudu sugih, mboten. Sugih lan mboten niku kersane Gusti Allah. Karena ketika Allah mau membagi dunia, Allah akan melihat hati seorang hamba. Ketika jenengan menghamba kepada Allah, minta supaya diselamatkan hatinya dari cinta dunia, minta diselamatkan hati kita dari kelalaian di dunia, maka Allah akan lihat, oh, sing jenenge tukino ngene ra edit sak miliar, kok lak ra gelem sapa masjid. Makanya jenengan ya mung dikeki sak monten. Mboten napa-napa disyukuri mawon itu. Karena banyak orang yang kemudian lagi nganggo motor silian wae lho wis numpak motor yak-yakan. Napa melih duwe motor dhewe apik, gedhe lan sak piturute. Maka semua terserah Allah Subhanahu wa taala pripun carane ning bagi donya niku. Tapi kita sebagai hamba ampun kesel dadi wong apik, wong sae, wong becik. Terus istiqomah di atas keimanan, terus istiqomah di atas ketakwaan. Nek kan sholat 5 waktu nggih ampun dikurangi, ampun ditambahi sing sholat wajib. Nek mau nambahi ya sunai. Nek kan poso Ramadan nggih dilampahi, ampun ditinggal. Nek memang punya duit bisa haji umroh nggih mangkat. Wayah kurban nek emang enten nggih beleh kurban lan sak piturute. Maka ketika hidup itu dengan isi dengan ritual-ritual yang memang Allah sudah tentukan, sudah gariskan dan sudah diajarkan oleh Nabi SAW, insya Allah aku yakin ketika semua diniatkan lillahi ta'ala, akhir hidup seorang muslim yang istiqomah itu tetap husnul khotimah dan kemudian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di jannah. Itu wis rumusnya pun ngoten. Tapi sebaliknya nek titik-titik bandingke kowe ra salat wae sugih, aku tak ra salat, ya engko sugih mungkin gitu kan. Tapi berarti Allah menginginkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka ada orang-orang yang bermaksiat tapi juga donya akeh. Niku sakjane lagi dilulu. Makane jenenge ning kalian yang penjudi, pemabuk, tukang zina kok bondone akeh. Kalau itu uripe penak ya kan. Sing dereng suwe niku kecelakaan ten Panturan apa kowe. Dadi enten mobil kados Alia napa kalian niku jempale wonten apa Brio. Isine wong wedok-wedok ora katokan, soalnya nganggo rok cendhak kan. Wah, nek dipikir-pikir wong kaya ngono tumpakane mobil gitu kan, kecelakaan ge urip kabeh ana sing mati gitu kan. Maka ya tinggal kembali ke orangnya. Kalau orangnya ingat itu peringatan Allah ya tobat, tapi nek ora ya dibaleni nek gitu. Sama kayak orang mabuk itu. Awalnya ya mung ciu biasa, kurang dhuwur tambah spiritus, kurang dhuwur tambah autan, tambah baygon gitu. Kurang banter kayak pertama gitu kan. Mati akhirnya gitu. Nah, ketika sudah mati maka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Karena kematian itu merupakan gerbang selesainya kehidupan manusia dan sudah tidak bisa beramal lagi. Makanya Allah tekankan tadi, nek kita baik buat kita, kita jelek buat kita. Allah nggak akan berkurang kemuliaannya kalau kita jelek, dan Allah nggak akan bertambah kemuliaannya kalau kita baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang semisal dari Quran surat Fussilat ayat 46, man amila sholihan fali nafsi. Sapa wong sing ngamal saleh kuwi nggo awake dhewe, wa man asaa fa alaiha, dan sapa wong sing nglakoni sing elek kuwi ya nggo awake dhewe. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Terus Gustimu ora bakal nglakoni kedoliman marang hamba-hambane. Artinya ketika jenengan berbuat baik sebaik apapun, bahkan nek jenengan masih ingat saya contohkan jenengan nyingkirke ngapunten upil sing ning masjid, ya niku tetep bakal dapat pahala. Sebaliknya jenengan buat upil ning masjid ya tetap dihitung dosa. Jadi amal sekecil itu pun tetap dipertimbangkan. Tinggal nanti untuk dosa terkait orang-orang beriman Allah akan ampuni gitu kan.
tapi untuk orang-orang kafir tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi tegaskan bahwasanya surga itu tidak ditebus dengan amal kita. Bukan karena kita nggak boleh beramal atau nggak usah beramal, boten. Lebih kepada gini, nek kita mau ngitung-ngitung, umpami ada seorang bos punya karyawan, seorang pengusaha itu akan merekrut karyawan dan mempertahankan karyawannya ketika dia mendapatkan pemasukan yang cucuk dinggo gaji. Umpami buka tokonya sebulan penghasilannya mau 500 resik gitu kan, untuk gaji karyawan UMR 2 yuta, insya Allah karyawannya sesuk dipecat gitu kan. Mending tak jogo dhewe wong urung cucuk gitu kan. Maka dalam hal ibadah sebenarnya Allah tidak sedang bertransaksi sama kita, karena nek transaksi jelas kita sing rugi. Lalu sholat kita sama boten sholatnya oke ra sholatnya secara waktu ngoten lho, secara durasi kita pernah ngitung toh, nek misal 5 ping 5 menit ping 5 ketemune cuma setengah jam taruhlah, berarti ra sholatnya kan 23 setengah jam. Nek hitung-hitungan tenan kita insya Allah boten saged mlebu surga ngene iki. Poso nggih ngoten, kon poso Ramadan 30 dina sebulan, padahal bulane enten 12. Haji umroh nggih ngoten, wajibnya mau sekali seumur hidup. Padahal hidup kita ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 gitu kan. Kurban yang ngoten, kan kurban cuma setahun sekali gitu kan, boten bentino. Maka sajane kalau kita mau hitung-hitungan kayak bakul, kita itu sajane wong rugi, ngamal sithik gitu kan, ning arep-arep surga. Dan itu ditegaskan Nabi SAW, la yadkhulu ahadukum amaluhul jannah. Kowe kabeh iki ra iso mlebu surga nganggo amalmu jane gitu. Tapi apa kata Nabi SAW? Illa bi rahmatin minallah. Mlebu surga iki mergo rahmat Allah, mergo kasih sayang Allah kepada kita semua. Lah siapa yang dikasihi? Ya wong sing manut. Kon salat sedina ping 5 makat, mboten ping 50 lho, ping 5 makat, itu wong manut cemplunge surga. Wong kon poso setahun sebulan tok mangkat, gandeng manut cemplunge surga. Wong sing haji umroh setahun pisan gitu kan, seumur hidup bisa mangkat, piye carane duit-duit ditabung, mangkat, lebu ke surga dan seterusnya. Jadi prinsipnya semua amal kita itu ya untuk kita, untuk napa istilahnya? Untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dengan merasa bangga, wah aku nulis sholat gitu kan, amalku sukeh gitu. Genah aku mesti mlebu surga, ampun gitu. Makanya para sahabat itu sampai ada yang mengatakan, nek saya tahu satu sholat saya aja diterima, saiki aku mati aku siap. Bukan berarti mereka nggak berani mati, berani. Cuma setiap hari itu berpikir piye carane amale ditompo, diperbaiki lagi ikhlasnya, ditambahi lagi ilmunya, ben aja nganti salah ling rukuk sujud, aja nganti salah ling maca bacaan, aja nganti salah dalam semua gerakan sholatnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tegaskan lagi fala tuzakku anfusakum huwa alamu limanittaqo. Aja do ngrumangsa kemersi, aja do ngrumangsa amale wis apik. Gusti Allah lebih tahu mana yang paling bertakwa di antara kita. Artinya kalau panjenengan ngapunten sudah rajin di masjid, ada tetangganya yang mungkin belum rajin ke masjid, bahkan belum sholat, diajak. Gak usah, alah ngajak orang yang ngono, paling wegah, ampun gitu. Barangkali jenengan yang ngajak malah mau. Barangkali pendekatan jenengan lebih baik daripada pendekatan kajian, mungkin dengan dibantu. Apa tau orang yang masjid? Oh, masjid aku ya orang urung rasa ngliwet. Oh, butuh beras toh tak kei. Barangkali ngoten kan. Jadi dakwah itu kan nggak harus di depan ngeten iki. Dakwah nggak harus baca kitab. Panjenengan berbuat baik, ngajak baik orang dengan berbagai macam cara, insya Allah itu juga bagian dari dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tema syukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai syakurun, yang artinya Allah yang maha bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23, innallaha ghafurun syakurun. Sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Al-Imam Abu Jarir At-Tabari
dalam tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan riwayat dari Qatadah, Ghafur artinya maha pengampun terhadap dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu gampang untuk mengampuni semua dosa hamba yang mau minta ampun. Nopo kemawon. Makanya mumpung dikasih hidup, apalagi hidupnya sampai sudah banyak umurnya, 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih gitu kan. Maka jangan ragu untuk setiap hari beristighfar. Bahkan Nabi mencontohkan itu minimal ping 70 sedina. Rata-rata ping 100 Nabi istighfar. Sehingga kalau Nabi aja yang dijaga agar jangan sampai tergelincir dalam kesalahan aja beristighfar sebanyak itu, maka kita harusnya lebih banyak dari itu. Dan istighfar gak harus teng masjid bar salat boten. Atau kino karo lepo istighfar yo itu gitu kan. Jangan misal kali ngapa Mas kayak Mas ngeceki barang ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ngeceki barang lipet tuh. Itu ya boleh gitu kan. Oh barangnya diceki lho, Indomie ini bener ora, ini bener ora lho. Ya toh, jadi kan ngeceki gitu, dicek ora? Masih? Oh udah pindah belakang, oh saya ngeceknya mana dulu? Oh yang barang juga toh. Kedok kemi, astagfirullah, kedok sabun, astagfirullah. Mana aku face-nya kok kayak orang asing gitu. Kayaknya ketemu ning ngarep ternyata. Ya maka ya kalau kita aja bisa ngecek gitu, misal sing dodolan dok, kalau jemplungin dok kan kresek untuk 2 kilo kan, enten 10 atau 15 gitu, sekilo ini, astagfirullah, ya ora usah banter-banter tak ketok piye, kok to yo istighfar banter ramu, lho rubahmu gitu, ya ampun gitu. Kemudian selain Ghafurun, Allah juga Syakurun. Syakurun diterjemahkan atau dijelaskan oleh Qatadah yaitu Allah yang maha membalas kebaikan. Bahkan balasannya berlipat ganda. Jadi Allah punya janji ketika kita berbuat baik, berbuat dosa sekali, Allah balas dengan dosa 1. Yang 1 itu segede apa Allah yang tahu, kita nggak tahu. Kemudian kalau kita berbuat baik 1, Allah balas 10 minimal. Jadi dari sisi itu aja jane menungso iki nek milih berbuat elek itu salah jane. Wong nek elek itu balas 1, nek apik dibalas 10, kudune berlomba untuk koyak 10 minimal. Bahkan dalam bab sedekah nggih, itu balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Nah, tinggal bagaimana kita mendefinisikan 700 kali lipat. Nah, kita sedekah duit misal ngoten. Maka kalau Allah kembalikan 20 kali lipat berupa duit, sisane berupa keselamatan ning donya, kerja nganggo jagrag ra tiba, sing kerja ning dalan ya ora diserempet motor, itu kan sebenarnya juga bagian dari keselamatan, bagian dari balasan atas kebaikan Allah, kebaikan yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ketika itu konteksnya sedekah. Nanti dalam bab sabar Allah justru punya janji lebih dahsyat lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sing dicoba gelem sabar, balasannya malah ora iso dihitung. Sakarepe Gusti Allah. Dan tentu kalau terserah Allah ya berarti banyak banget, bukan terus sithik gitu. Nanti ada orang aneh-aneh nyandek berarti sithik. Boten. Terus bab salat gitu kan. Ketika kita sholat sendiri pahalanya 1 derajat. Ketika kemudian jamaah 25 sampai 27. Kok delalah duwe ronggar rezeki sholatnya teng Mekah mriko malah dibengke meneh 1.000. Oh mampir teng Madinah dibengke 1.000. Oh iso piknik teng Masjidil Aqsa dibengke 500 gitu kan. Lan sak piturute. Maka ini sifat Allah atau asma Allah Asy-Syakur, bahwasanya Allah itu maha membalas kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Syukurmu kepada Allah enggak sempurna kalau kamu enggak pandai berterima kasih sama manusia. Kenapa Nabi menekankan itu? Karena Allah mencontohkan. Jadi ibarat tadi bos sama karyawan tadi. Nek menungso bisa hitung-hitungan sama menungso, maka kalau misal manusia mau hitung-hitungan sama Allah, mesti gak bisa kita membalas kebaikan Allah, gak bisa. Saya pernah ceritakan toh bagaimana bernapas 1 kali 24 jam aja roh itu ketangatus gitu.
bayare. Terus nek ditagih sebulan kuwi ya swidak yuta, ditagih setahun kuwi 720 yuta. Kalau tenan itu notane kwitansinya ditokke, insyaallah kita semua ya bangkrut, jatuh miskin. Belum lagi soal pencernaan kita, jenengan nek ngerti ilmune wah ngeri. Jadi sel, dari mulai ngomongnya sel, terus dari organ, semua bergerak. Bahkan di kepala kita itu ada jutaan, bahkan mungkin miliaran sel yang ubah terus piye carane gitu kan. Gerakke tangan lan sak piturute. Makane jenengan nek ngertos ngapunten pipa banyu niku nek mampet ning kran kan kalau banyune to, mungkin enten deg-degane, mungkin enten lumute. Nah, maka begitu pipa sing enten ten badan kita, sing jenenge otot, sing di daleme kemudian ada napa getih. Begitu kemudian ten sirah niki kesumpelan sithik wae. Ketika set tangan ra iso obah. Kadang lambung ngerti-ngerti merot gitu. Ngomong pelo gitu. Jane yo gagah gede dhuwur. Kula biyen jaman teng Jakarta gadah kenalan kayak ini kula ken bekam. Wah, awake gede banget Pak. Kali kula luwih gede nek mboten lemu keker gitu. Gelala pas Covid banyak orang sih gak berani bekam gitu kan. Ya wis dhek mencari kehiburan melu-melu kancane goes gitu. Ning ra tau-taune goes, sekali-kali ning goes aduh gitu. Nah, mungkin deg-degane langsung munggah ning sirah, langsung stroke ngegon gitu, ning tengah dalan gitu. Jadi wawake gede niku diubah kira iso. Selemah itu kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an sampai Allah itu memberikan permisalan, memberikan percontohan. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Gusti Allah ki ora isin nek bakal duduhke pengibaratan permisalan ben kowe golek pelajaran kuwi babakan nyamuk. Lah wong gede kaya kula cokot nyamuk demam berdarah ya tetep KO. Makanya nek wong do gede-gede ten penambangan niku kan sing paling mengerikan nek nyamuknya malaria. Niku mesti do nggawa pelkina, nggawa autan macam-macam. Karo nyamuk lho wedi. Ora dicebleki wae gitu lah. Dek pas turun nyamuk tani gitu. Nek genah ketok plek gitu kan. Nah, maka karena manusia itu sajane lemah banget, saestu lemah banget. Makanya nek nganti kok kemaki gitu kan sombong gitu kan. Nah mulai ngapunten sadeden sombong. Rakyat biasa sombong gitu. Nah anak presiden itu kan jek rodok-rodok lah gitu. Anak bos itu rodok-rodok lagi rame kan. Anak mantan anggota dewan ngateni pacare divonis bebas, anggota dewan kok iso nuku napa-napa kan. Makanya itu tadi. Prinsipnya seperti itu pun kita nggak boleh sombong, apalagi kita ada di level bawah, jangan sampai kita sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan innallaha ghafurun syakur. Semua kebaikan jenengan akan dibalas dan balasannya luwihi yang jenengan kira. Makanya nanti dalam bab takwa Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nek jenengan takwa niku genah dikei dalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus dikei rezeki sama dalan sing ra dikira-kira. Nah, lucune enten wong ya salat ning ya main gitu kan. Terus njaluk solusi karo Gusti Allah mergo kalah main utange akeh. Angel urutane pripun sing bener? Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hidup itu setiap kita akan dicoba, ning cobane itu enggak akan melebihi kesanggupan. Kula gadah anak 6, bojo 1. Niku insyaallah mesti dikeki rezeki nggo nyukupi anak 6 bojo 1 niku. Genah niku. Dengan syarat bertakwa. Bertakwa niku manut kalih perintah Gusti Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, cara bertakwa gimana? Kerja sing halal. Ketika seorang kepala keluarga sudah kerja sing halal, bertakwa, salah satu bentuknya kerja yang halal, maka insya Allah rezeki dinggo keluarganya, seberapa banyak pun keluarga yang dikasih oleh Allah mesti cukup. Nah, karena cobaan orang itu masing-masing. Nah, kepala keluarga itu genah cobaan yang genah enten setiap hari, setiap bulan itu ya golek mangan anak bojo niku wis genah. Nah, hukum bukan kewajiban lah, ya kewajiban.
kewajiban yang pada akhirnya juga menjadi sebuah proses untuk diselesaikan, ya. Bisa dibahasakan juga sebagai cobaan, gitu. Kan perlu kesabaran atau kerja nyari nafkah, gitu. Nah tapi ada kepala keluarga sing ora pengen kerja sing halal, goro-goro ndelok tanggane sugih blegedul terus pengen ndang cepet sugih, mainlah judi dia. Terus bar niku ndonga kali Gusti Allah, ya Allah mang menangke kula, ora mungkin. Atau yang kedua ketika dia terlilit utang gitu kan, ya Allah mang lunasi utang kula, ya angel gitu. Karena janji Allah itu antara satu dengan yang lain itu pasti sinkron. Bahwasanya kita nggak akan dikasih beban lebih kesanggupan, dan bahwasanya kita harus bertakwa. Nek wis ora takwa, akhirnya bebannya ngluwihi kesanggupan. Akhirnya sebagian orang ngerasa sanggup nanggung pilih mati. Niku gak salah meneh mangke rumuse gitu. Nggih, muga-muga jenengan paham pokoke. Intine jenengan nek urip entek masalah karo Gusti Allah dikai cobaan, insyaallah jenengan sanggup ngadepi, sanggup ngrampungi dengan syarat takwa wis. Tapi nek cobaan niki pinongone kita itu melanggar maksiat, ya angel gitu kan. Pasti angel, tambah berat lagi gitu loh. Nyolong nih pengen selamat ya angel, mesti dioyak-oyak uang, dioyak polisi gitu. Korupsi. Makanya Nabi nanti mengatakan tentang orang-orang yang berbuat kriminal, berbuat dosa. Dosa niku nopo? Kata Nabi, al ismu mahaka fi nafsika ayyatori alainas. Sing jenenge dosa kuwi sing marai atimu ora tenang. Nek turu wis molak-malik kaya bobot gitu kan. Dan nek nganti didelok wong kuwi isin. Kamu bakalan gak mau orang lain lihat. Nah itulah dosa. Ketika itu sampai kita lakukan, maka akhirnya kita nambah beban yang insya Allah itu di luar kesanggupan. Angel gitu. Nanti ada orang nyaudan ndak meneh iso kok. Buktinya aku duwe simpenan ora tak nikah telu yo iso tak uripi kabeh. Ya berarti kowe dilulu gitu. Intinya jalan takwa itu jelas kita jalani, dan nanti dalam menjalani itu pasti ada cobaan, insya Allah dikasih kesanggupan. Dan Allah ketika nyoba pasti kita sanggup. Sekali lagi jangan ditambahi beban di luar jalan takwa, yaitu jalan kemaksiatan, apakah sifatnya kesyirikan, apakah sifatnya kemaksiatan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan lagi kalau Allah punya nama Syakurun, wallahu Syakurun Halim, di Quran surat At-Taghabun ayat 17, bahwasanya Allah itu Syakur dan Halim, Rabb yang Maha Penyayang. Sehingga ketika Allah itu memberi hambanya, Allah melandasi semua itu dengan rasa kasih sayang. Makanya orang itu kalau di rumah punya openi mano nopo ikan nopo kemawon itu. Ning nek ora nyantol ning ati, wong waton dipakani dibioke ngoten yo. Binatangnya stres dan mati. Tapi kalau kemudian nyantol ning ati, oh iki makhluk Gusti Allah, kudu tak openi, kudu tak serateni. Nah, insyaallah nanti itu manuke napa kucinge napa-napane bakal sehat dan orangnya kemudian yo melu seneng gitu. Tapi nek mung wajibe ngoten alah dipakani dibioki gitu kan. Ya wis kena kasih mati. Makanya jangan nek punya usaha ya berbidang perkewanan gitu kan, nopo ngiku iwak, nopo ngiku pitik, terus kemudian dengan punya karyawan gitu kan. Maka pastikan ya, karyawan dengan yo seneng kewan. Nek dhek kok itu seneng kewan masuk, seneng terus ya mati kok kowe ora seneng gitu. Makane ini kan juncalke gitu kan. Nah, maka ya berarti iki ora passion-e. Oh bareng delok kembang kok malah dilus-lus kembangnya, oh berarti senengnya kembang. Kon nyung kembang wae, kon coba kembang. Ngoten. Makanya di sini Allah mengatakan Syakurun Halim, tak bales luweh akeh krana aku sayang. Berarti bukan duncal-duncalke ngoten. Enak pengajian kayak malah duncal-duncalke. Itu serah bener nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi-nabi mencontohkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, di mana beliau senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat walaupun cobaan datang dan rintangan menghadang, dan itulah sifat para nabi yang mulia. Allah taala berfirman perihal sikap Nabi Nuh dalam firman-Nya,
dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Dakwah 150 tahun ora akeh sing melu, bahkan anake lanang sing ganteng dhewe sing dikarepke supaya entuk hidayah malah wegah melu bapake kon munggah ning kapal posisi blagepan, munggah oleh cah ganteng jawabane ora Pak, aku tak renang kono kae nek gunung sing luwih dhuwur. Tapi kalau sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tetap disusul sing jenenge banjir niku dan tetap matilah yang namanya Kan'an niku. Demikian juga sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tegaskan bahwasanya dia adalah seorang hamba yang bersyukur dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, agamane lurus. Jadi dhek niki wong taat, wong manut, tur dia beragama secara lurus, boten dicampuri kesyirikan. Sampai mendakwai bapaknya yang namanya Azar, dikon minggat dia pilih minggat, bukan pilih melu pae. Senajan dino-dino jane mangane melu bapake, tapi karena pilihan kayak gimana, bapaknya ngomong minggato ya dia pilih minggat karena memang bapaknya keliru. Dan nanti dalam kisah hari kiamat, Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini bapakku. Tapi Allah menjawab apa? Sudah ditetapkan keputusan kalau orang kafir nggak bakal masuk surga. Dan Ibrahim nggak melawan gitu. Maka Allah katakan lagi, dia adalah syakiron li'an umihi istibahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Bahwasanya dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Jadi Ibrahim itu senantiasa bersyukur atas hidayah, bersyukur atas nikmat iman yang masih dipegang dan tidak seperti bapaknya. Makanya bapaknya ketika berjumpa di akhirat itu dalam kondisi lusuh, Ibrahim yang ngomong, "Walah Pak biar tak kandhani kon melu aku." Lah bapak ini akhirat yang ngomong, "Oh oleh saiki aku melu kowe." Wis telat jane gitu kan. Tapi Ibrahim alaihissalam masih berharap untuk diampuni Allah, menghibah, meminta kepada Allah. Tapi Allah jawab tadi, wis jelas, wis cetha keputusanmu nek wong kafir ora nek panggonane ning surga. Makanya saya tuh sedih ya, di kampus-kampus Islam di Indonesia itu sejumlah dosennya itu ngajari mahasiswane bahasanya kabeh agama padha, kabeh mlebu surga, malah napa Mama Gufron ngomong surga kuwi wis ana gerdune dhewe-dhewe, wong Hindu, wong Buddha ya duwe gerdu dhewe, wong Kristen duwe gerdu dhewe, mangsane agama pos kamling gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami, ya kita berprinsip kalau agama kita yang benar itu bagian dari akidah, jangan dicampur aduk. Adapun kita bermasyarakat, kita bertemu dengan orang-orang non muslim, ya kita harus baik, memang iya, itu perintah agama. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Sapa wong sing wani mateni wong kafir dalam negara damai kayak Indonesia ini, ora bakal ngambu ambune surga. Nek ambune surga wae ora iso ngambu, napa boleh arep-arep mlebu ora mungkin gitu. Makanya dengan keyakinan kalau Islam itu yang paling benar, itu bagian dari pilihan kita, bukan berarti kita harus menganiaya orang non muslim, boten. Justru kita sikapi mereka dengan baik. Makanya Nabi itu diingatkan, walaupun tafadhon golidon qalbilan faddu min haulik, nek kowe nganti berbuat dalam berdakwah itu dengan cara-cara kasar, ya kabeh lumo. Makanya orang-orang Yahudi itu hampir rata-rata pada zaman itu masuk Islam itu karena kemuliaan akhlak Nabi. Nabi didoni rambales, Nabi diuncali regetan rambales, diunek-unekke rambales, gitu kan, dihapusi yang meneng wae gitu kan. Maka itu yang kemudian menyebabkan sejumlah orang Yahudi itu masuk Islam. Bahkan ada seorang wanita Yahudi saking anyele sama Nabi Muhammad sampai ngeracun Nabi, dan kemudian Nabi nggak balas, dia masuk Islam gitu kan. Tapi kemudian begitu Nabi wafat, sebagian ulama menjelaskan kalau kemudian beliau dihukum mati karena
perbuatannya itu. Allah taala alam sejarahnya yang benar seperti apa saya kurang tahu. Tapi poinnya Nabi SAW itu sangat pemaaf itu. Makanya orang-orang pada waktu itu orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam karena akhlak. Tapi sebaliknya banyak orang kafir yang menentang Nabi SAW karena akidah. Makanya orang kafir itu tidak pernah menjelekkan Nabi dari sisi akhlak, gak pernah. Karena Muhammad SAW itu sejak sebelum jadi Nabi itu sudah disebut Al-Amin. Wong nek dititipi ora mungkin cuwil barang titipane ora mungkin dibalekke utuh. Kemudian beliau nek diutangi balekke mesti luwih akeh gitu kan. Maka enggak pernah Nabi itu dicela babagan akhlak. Tapi nek urusan akidah lah ini orang-orang kafir enggak mau karena dia merasa Muhammad mengganti Tuhannya. Padahal sebenarnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah meluruskan. Mereka juga mengakui ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, sapa sing nyiptake langit karo bumi, orang kafir mengatakan, kafir musyrik mengatakan la yaquluna Allah sing nyiptake Allah. Tapi nek kon nyembah Allah tok mo ra marem kudu enek reca lata mana uzza hubal lan sak piturute. Kudu enek kuwi. Ora mantep aku nek mung ndongane Gusti Allah. Kan saniki enten ta ngoten niku. Jadi nek kon ndonga langsung ning Gusti Allah ora marem kudu lewat kuburan Habib iki, Habib fulan, Kiai fulan. Kudu ning kono, kudu tirakat ning gua iki, ning pojok kene, kudu ngene. Enggak marem kalau dia kemudian ning masjid tok enggak marem. Akhirnya ya dia pilih ke jalan-jalan seperti itu gitu. Maka inilah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh manusia sejak zaman itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Nabi SAW itu kalau sholat beliau sampai kakinya bengkak, sampai kakinya itu abuh, kakinya mengeras kulitnya, Nabi SAW kebas. Qalat Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hada, kenapa panjenengan nglampahi ngeten iki? Wa qad ghafara laka, padahal jenengan pun ngapura kalih Gusti Allah. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dosa sing biyen karo somben wis diampuni karo Gusti Allah. Kenapa kok jenengan dadak nglampahi ngeten iki? Apa kok dadak salat nganti sikile bengkak, sikile abuh, sikile atos gitu kan. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah bojoku, afala aku abdan syakura. Apa aku ra itu to dadi hamba sing bersyukur? Jadi Nabi gak sedang mengatakan aku pengen dikai emas berlian kaya koron, boten. Nabi gak sedang mengatakan aku pengen supaya didadekake raja sak donya, boten. Nabi juga tidak sedang mengatakan aku pengen juga surga sing paling dhuwur, boten. Nabi cuma mengatakan afala aku abdan syakura. Dan ini puncak kenikmatan seorang hamba nek bisa beribadah bukan karena tuntutan dunia, tapi karena bersyukur atas semua nikmat Allah. Makanya mulai aku sedih nek Ustaz ngomong pengen sugih salat duha, pengen dideuke silaturahmi gitu kan. Maka memang benar ada hadis yang mengatakan jenengan salat duha 4 rakaat urusan jenengan dicukupi. Memang benar jenengan kalau pengen uripe dikai dawa umure, rezekine dikai semulur kathah, kan silaturahmi memang benar. Tapi saya tegaskan, niku sudah dijanjikan pasti benar. Cuman dalam beramal, mang beramal ganti ikhlas. Artinya orang yang melakukannya dengan ikhlas, kuwi mesti dibalas. Tapi nek diwalik, jenengan nglampahi niku goro-goro pengen sugih, nah otomatis jenengan yo mung entuk sugih ning ora entuk akhirat, kan repot niku mungkin. Ngoten lho. Termasuk ketika kita sedekah, Ustaz Fulan mengatakan, sini kasih kunci kontakmu, sini lepas perhiasanmu, mau nek bokeke aku dibalik karo Gusti Allah ping 10, wis tenan to, dicopoti kabeh. Terus akhirnya sekian bulan meneh ditelepon, Pak Ustaz, mobilku pun tak kula keke jenengan, tapi kok iki aku ora entuk ganti ping 10, kuwi piye? Ya sing sabar. Pak Ustaz, aku ya wis sabar, tapi iki malah diparani karo tukang tagih hutang iki piye gitu. Ya sabar meneh gitu kan. Akhirnya meh dijaluk meneh mobilnya. Nah, orang yang seperti ini bertransaksi dengan Allah dengan cara-cara seperti ini kurang benar, kurang tepat, salah banget.
Sing bener pripun? Jenengan sedekah infak boten kudu karo ustaz niku, kalih sapa kemawon boleh, kalih sederek boleh, kalih tangga boleh, kalih masjid sanes boleh, kalih yayasan sanes boleh, sama pesantren yang lain boleh, anak yatim dari ujung timur Papua sampai ujung barat Aceh boleh, ora kudu pondoke dhek, ora kudu yayasane dhek. Maka Allah sudah punya janji mesti dibalas ping 700. Nah soal mengke 10 bentuke duit, sing 690 bentuke keselamatan, bentuke keluarga yang baik, keluarga yang akur niku terserah Allah, ampun diatur, ngoten nggih. Dadi nek jenengan misal maca meleh mungkin hadis, mungkin ngrungokke ustaz tertentu lakonono amal iki ku mari ngene, umpami niku enten hadise, maka itu enggak usah dijadikan sebuah sebab jenengan melakukan itu. Tapi sebabnya adalah lillahi ta'ala, jenengan minta pahala dari sisi Allah semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah nanti niku sing dijanjeki mesti dadi. Dengan catatan memang enek dalile, tapi sakniki banyak habib-habib niku tawa-tawa waconan-waconan maca niki tapi ora enek hadise ora apa gitu. Nah itu enggak boleh. Nabi SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa sing ngajari agama ning kuwi ra tau tak ajarke, ra tau tak sampeke, ning gawe-gawe, maka hati-hati lingguh ning neraka. Maka ancamannya keras. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pripun caranya agar menjadi hamba Allah yang bersyukur? Pun ajeng ada 3 menit lagi. Ini udah bab baru, bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur. Gue pilih cekap semanten mawon karena kurang 3 menit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita masih dalam rangkaian belajar adab, belajar akhlak, dan urutannya saya ulangi lagi buat gambaran jenengan bahwasanya PR kita ini masih banyak, yaitu belajar banyak ilmu, tapi kita mulai dari masjid ini yaitu bab akhlak. Di masjid lain saya bab lain gitu kan. Maka akhlak yang pertama itu kepada Allah, ini yang sedang kita pelajari. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai maka akhlak kepada Rasul. Nah, kalau ini sudah selesai maka akhlak kepada agama kita, Islam. Orang Islam ini berakhlaknya piye ning agama. Nah baru kemudian yang keempat akhlak kepada manusia. Tentu manusia pertama yang harus kita akhlaki dengan baik orang tua. Kalau konteksnya hubungan anak dan orang tua. Tapi nanti kalau konteksnya di dalam rumah tangga berarti yang pertama adalah suami, kemudian istri, anak. Ini nanti hubungannya orang tua juga. Baru ketika ini dalam rumah ini sudah selesai, ya, termasuk di situ ada saudara. Ketika itu sudah selesai, maka keluar dari pintu rumah, gerbang rumah, di situ ada tetangga, kemudian ada non muslim, gitu kan. Nah baru kalau itu sudah selesai dalam konteks negara, bagaimana berakhlak menjadi warga negara. Jadi PR-nya masih banyak. Makanya kula suwun panjenengan istiqomah, syukur-syukur putra garwa diajak dan kabeh dapat ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan orang tak tinggalke warisan emas atau perak, sing tak tinggalke ilmu. Nah jikuan ben kowe selamat jikuan, kata-kata Nabi itu kira-kira seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin, cekelan dengan cekelan sing kenceng. Nek perlu dicokot-cokot nganggo untu geraham sing guri gitu kan, ben aja nganti ucul gitu kan. Kemudian nanti dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan taroktu fikum amroini, tak tinggalke dadi warisanku, dadi pusakaku rong perkara lan tadillu matamasakum bihima abadan. Kowe kabeh ora bakal sesat nek nyekel kuwi nggih menika Al-Qur'an kalih sunnah, Al-Qur'an kalih hadis. Lah piye supaya dapat itu semua? Gimana biar dapat itu semua? Wasilahnya majelis ilmu. Nek barang dunya, duit, emas, berlian, perak niku wasilahe didungke, enten sing ngedungke. Tinggal ten pundi sing ngedungke, wong tuane awake dhewe ngedungke ning omah. Mungkin tangga dum-dum ning omahe dhewe dan seterusnya. Tapi kalau konteksnya tadi ilmu, Quran dan hadis sunnah, maka wasilahnya adalah majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah. Dan Nabi berjanji bahwasanya orang-orang yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mau belajar agama dengan cara membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah,
dikai ketenangan jiwa, ketenangan urip, wa ghasyiyatuhumur rahmah, uripe digawe mayar gitu kan. Kemudian wa hafathumul malaika, malaikat-malaikat rahmat akan melingkupi dia dengan kerahmatan, dengan kebaikan. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, nama orang-orang itu yang mau bermajelis disebut-sebut di kalangan para malaikat langit, yang mana langit itu kebak malaikat, tidak tersisa tempat satu jengkal kecuali ada malaikat yang bertasbih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Intine faedah majelisipun niku kuatah sampai kula susun niku sampai 100 lebih gitu kan. Maka orang-orang yang melazimi majelis ilmu insya Allah niku sebuah langkah pilihan yang baik, apalagi untuk mengisi hidup. Napa meneh settingane mung bar maghrib tekane bar isya. Jenengan nek ngrasake Imam Nawawi ngoyak guru sedina ping 12 Pak. Kula nganti bingung. Niku bengi jek nulis kitab. Makanya akhirnya ngapunten sebagian orang ketika baca riwayat beliau, oh ya pantes badannya diporsir, akhirnya umur 44 tahun meninggal, belum nikah, tapi punya warisan kitab gede-gede banyak, dan itu sampai hari ini dipelajari orang sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi ilmu ini barokah. Katen nggih, kirang langkung pun nyuwun pangapunten, akhirul kalam subhanallah.